Shalom dan selamat pagi adik-adik yang di rumah. Sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, kita perhatikan panduan ibadah berikut. Yang pertama, berpakaian rapi seperti beribadah di sekolah minggu. Kedua, siapkan Alkitab karena firman Tuhan berasal dari Alkitab. Ketiga, ajak keluarga untuk beribadah bersama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan benar. Tidak bermain, tidak makan, tetapi duduk dengan tenang. Karena ibadah harus penuh rasa hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Sungguh suatu sukacita pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri, kita mulai ibadah kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Kita masuk di dalam fotum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kita. Tuhan menyertai ibadah kita pada hari ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kalau saat ini kita boleh bertemu kembali, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, itu semua hanya karena kasih Tuhan kepada kita. Mari saat ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kita sama-sama menyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik, sepanjang satu minggu ini, secara sadar maupun tidak sadar, pasti kita telah berbuat dosa. Saat ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 34, Di Salib Yesus di Kalvari. Puji
sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saat ini mari kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kejadian 39 ayatnya yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang boleh kami rasakan di dalam hidup dan kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kini anak-anak-Mu, kami semua telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun dan berkati kami, agar kami boleh memahami dengan baik apa yang kami dengarkan dan apa yang kami renungkan pada hari ini. Dan biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal mengapa seseorang dapat dimasukkan ke dalam penjara. Nah, biasanya penjara itu berisikan orang-orang yang melakukan kriminal. Nah, kriminal itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain. Nah, adik-adik, isi dari semua penjara itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan kesalahan. Tetapi pada kenyataannya ada juga orang yang tidak bersalah sama sekali, ada juga orang yang tidak melakukan kesalahan, justru dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pasti kita penasaran, siapakah orang itu? Apa yang membuat orang itu sampai dia dimasukkan ke dalam penjara? Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini menceritakan tentang kehidupan seorang Yusuf, di mana dia mengalami kehidupan yang sangat berat di dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dan pada saat dia dijual di rumah seorang yang bernama Potifar. Potifar itu adalah seorang pengawal raja. Dia adalah kepala pengawal raja. Dia seorang pejabat yang sangat kaya raya. Dia memiliki rumah yang mewah, memiliki rumah yang bagus, dan juga memiliki banyak pekerjaan di rumahnya. Sehingga Potifar ingin membeli seorang budak dari orang-orang Ismail. Nah, budak yang Potifar beli pada saat itu adalah Yusuf. Yusuf dijadikan seorang pelayan di rumah Potifar. Nah, karena Yusuf menjadi seorang pelayan di rumah Potifar, dia harus mengerjakan segala pekerjaan yang diberikan oleh Potifar. Tetapi karena Tuhan memberkati Yusuf, adik-adik, Tuhan memberikan berkat kepada Yusuf sehingga segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf boleh berjalan dengan baik. Nah, karena Potifar juga melihat akan keberhasilan pekerjaan Yusuf, dia menyadari bahwa Yusuf berhasil melakukan pekerjaannya itu karena Tuhan. Lalu Potifar juga mengasihi Yusuf. Potifar memberikan kekuasaan bagi rumahnya untuk Yusuf. Potifar memberikan harta miliknya untuk Yusuf. Nah, adik-adik pasti kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan begitu sangat mengasihi Yusuf? Nah, itu karena Yusuf adalah orang yang baik. Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan yang melihat akan hal itu, dia memberkati Yusuf. Adik-adik, singkat cerita, pada saat itu
ada seorang perempuan yang mendatangi Yusuf. Nah, perempuan itu adalah istri Potifar. Istri Potifar yang melihat Yusuf, dia mulai tertarik kepada Yusuf. Dia mulai menyukai Yusuf. Dia bahkan menggoda-goda Yusuf. Padahal tidak boleh adik-adik, karena dia adalah istri Potifar. Dia tidak boleh melakukan perbuatan itu. Tetapi karena Yusuf adalah orang yang baik, dia tahu bahwa perbuatan itu adalah dosa, dia menolak. Dia tidak mau melakukan perbuatan itu kepada istri Potifar. Dia tidak mau menyakiti Tuhan. Dia tidak mau menyakiti tuannya, yaitu Potifar. Nah, suatu hari ketika Yusuf bekerja di dalam rumah, tiba-tiba istri Potifar itu dia datang kembali. Dia menggoda-goda Yusuf, dia memaksa Yusuf. Tetapi Yusuf tetap menolak. Yusuf tetap tidak mau. Karena Yusuf menolak, dia akhirnya pergi meninggalkan istri Potifar itu. Nah, istri Potifar yang merasa dia ditolak dan dia merasa sakit hati, dia pun lalu memanggil orang-orang yang ada di rumah itu dan juga suaminya. Dia memfitnah Yusuf. Nah, apa itu fitnah? Fitnah adalah menuduh seseorang melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Istri Potifar memfitnah Yusuf, menuduh Yusuf. Dia mengatakan kepada suaminya, Potifar, Yusuf yang kau bawa ke sini, dia ingin mencobai aku. Dia ingin menggoda aku. Tetapi karena aku berteriak dengan keras, ia lalu lari dan pergi meninggalkan aku. Padahal Yusuf tidak melakukan hal itu. Yusuf tidak pernah melakukan perbuatan sama dengan apa yang dikatakan oleh istri Potifar. Dia bahkan menolak. Tetapi karena Potifar termakan oleh fitnah yang dikatakan oleh istrinya, dia marah kepada Yusuf. Dia lalu pergi mencari Yusuf, menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Sangat kasihan Yusuf, adik-adik. Dia harus dihukum, dia harus dipenjara, padahal dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dia tidak melakukan dosa kepada Tuhan, bahkan kepada Potifar. Dia tidak menyakiti Potifar, tetapi dia harus dihukum. Tetapi adik-adik, karena Yusuf adalah orang baik, dia adalah anak kesayangan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang mau kita ambil dari cerita kita pada hari ini? Kita harus menjadi seperti Yusuf, berbuat baik, melakukan perbuatan baik. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berdoa, memohon tuntunan kepada Tuhan, agar segala apa yang kita kerjakan boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa, adik-adik. Kita sama-sama menjalankan kehidupan kita seperti seorang Yusuf. Kita selalu memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk mampu menjalankan kehidupan kita dengan baik. Amin. Nah, adik-adik, bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pokok cerita kita pada hari ini, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita membuka dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu,
kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Yusuf menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Adik-adik, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai kita dalam keadaan suka maupun duka. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari sama-sama kita menyanyi "Ada Satu Sobatku Yang Setia". Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita menyanyi "Segala Milikku". Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mengucap syukur untuk segala berkat dan tuntunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Kami telah mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, mohon berkati kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan untuk boleh menjadi orang seperti Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan syukur kami. Tuhan berkati. Biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pelebaran firman-Mu, dan yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan berkati. Kiranya kami mampu mempergunakannya dengan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami di dalam kehidupan mereka, di dalam studi, di dalam aktivitas. Tuhan berkati kami selalu. Biarlah kami mampu melalui segala aktivitas-aktivitas dan juga pendidikan kami dengan baik. Tuntunlah kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak yang selalu
mengasihi sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan teman-teman kami yang sakit. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, sembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka mampu kembali pulih dan melakukan segala aktivitasnya dengan baik, seperti sedia kala. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa, mendoakan orang tua dan juga kakak pembimbing kami. Tuhan berkati mereka di dalam aktivitas mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan sertai dan tuntun mereka selalu. Mampukan mereka di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan mereka akal budi di dalam menjalankan tanggung jawabnya di dalam memerintah kami, dan juga pulihkan kembali negara kami Indonesia yang ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda oleh virus COVID. Tuhan, pulihkan negara kami seperti semula agar kami mampu dan agar kami bisa kembali menjalani aktivitas-aktivitas kami dengan baik lagi, bisa berkumpul bersama-sama dan menjalani kehidupan kami seperti semula. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyi, sertai kami Tuhan. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali lagi menyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik,
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak Nivi, Kakak Sofi, dan Kakak Sandi mengucapkan selamat hari Minggu. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Salam sehat. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.